Barkati, pemimpin pilihan orang Samarinda. Jiwa kepemimpinan itu, tidak hanya ditunjukkan dengan penampilan rapi berdasi, dan pidato yang berapi-api. Jiwa kepemimpinan, lebih urgen ditunjukkan dengan tindakan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin itu penuh perhatian, peduli dan mengayomi. Ketika ada rakyat yang kesusahan, pemimpin langsung turun ke lapangan. Boleh jadi tidak banyak yang bisa dia lakukan, namun, membersamai rakyat dalam perjuangan, sudah merupakan sebuah kebahagiaan buat mereka. Banyak bekerja, banyak berada di tengah rakyat, dan hadir di saat-saat mereka butuh bimbingan akan menyatukan hati rakyat dengan sang pemimpin. Dan itu, modal yang lebih mahal dari sekedar uang. Ya, uang, dan aneka materi, memang sangat dibutuhkan dalam menjalani ikhtiar, meraih kesejahteraan. Namun, semua itu membutuhkan motivasi, dan penanganan yang sejalan antara program pemerintah, dengan kebutuhan masyarakat. Dan untuk mengetahuinya, sang pemimpin harus banyak menimba informasi, dan menyerap aspirasi rakyat. Bila pemimpin dan rakyat sudah sehati, maka apa yang diputuskan oleh sang pemimpin, pada hakikat, adalah keinginan sekaligus kebutuhan rakyat juga. Hasilnya, pembangunan akan seiring sejalan, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan mereka. Masih adakah pemimpin yang peduli, membersamai, dan berorientasi kekhawatiran? Beliau menyapa, menenangkan, memberikan motivasi, bahkan, melakukan aneka kegiatan untuk meringankan beban rakyatnya. Beliau tak segan-segan turun langsung, membersamai masyarakat, melakukan aksi nyata. Melakukan penyemprotan, membagikan alat dan sarana kesehatan, bahkan membantu orang yang kesusahan. Dan uniknya, saat memberikan bantuan materi, justru Pak Barkati tidak melakukan sendiri, tidak memanfaatkannya buat pencitraan. Dan beritanya pun, tidak tersebar di media, kecuali yang diposting oleh orang yang kebetulan menyaksikan. Ya, kepedulian adalah hal pertama, yang ditunjukkan oleh seorang Barkati, putra kelahiran kota tepian, yang saat ini menjadi wakil wali kota Samarinda, melanjutkan jabatan pendahulunya, almarhum Haji Nusyirwan Ismail. Bapak Muhammad Barkati, tiap hari terus bergerak melakukan apa saja yang bisa beliau lakukan. Beliau sadar bahwa beliau memiliki keterbatasan dalam beberapa hal termasuk materi. Namun beliau yakin bahwa masih banyak yang bisa dilakukan dengan terjun langsung ke tengah masyarakat. Paling tidak dengan membersamai masyarakat dalam banyak kegiatannya, beliau berharap bahwa masyarakat tidak merasa sendirian dalam berjuang menghadapi masa yang sulit saat ini. Ada pemimpin mereka yang hadir, memberikan semangat motivasi, bahkan bakti nyata di lapangan. Semoga Bapak Muhammad Barkati keagamaan, Saudara Haji Nanang, kemudian dari KPAI itu kita undang, kita mintakan pendapat kepada dia bagaimana keinginan masyarakat Samarinda itu, harapan mereka bentuk new normal itu bagaimana, dan masukan mereka perintah kota Samarinda itu bagaimana. Mungkin kita tayangkan ini kejauhan, mudah-mudahan Bapak Wali melihat itu. Silakan.
Normal merupakan ajakan untuk kembali produktif dengan melakukan berbagai aktivitas, namun dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Sekarang, pemerintah merencanakan untuk new normal. Pesan saya bahwa apapun istilah ini, dengan adanya kelonggaran, kita tetap harus mawas diri. Jangan sampai di saat aktivitas sudah mulai dibuka, kita menjadi lengah, abai, dan dia tidak terkontrol karena virus corona masih merebak. Pemerintah menggaungkan new normal COVID-19 sudah harus kembali ke kantor bagi para pekerja dan sangat mungkin bagi anak sekolah. Untuk anak-anak sekolah, belum ada keputusan waktu pembukaan sekolah. Bahkan Mendikbud Mas Nadiem Makarim menegaskan, keputusan pembukaan kembali sekolah akan diberlakukan suatu daerah normal berdasarkan pertimbangan gugus tugas COVID-19. Walau saat ini memang tidak ada kebijakan untuk menggeser kalender akademik pendidikan anak sekolah. Bagaimana jika anak akan sekolah lagi di masa new normal? Saran saya sebagai aktivis yang juga praktisi pendidikan di masa new normal, bahwa pelaksanaan protokol kesehatan dengan penuh disiplin meliputi 6 hal utama, yaitu 1. Protokol kesehatan umum sekolah, 2.
protokol kesehatan sarana dan prasarana sekolah. 3. Protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Kemudian yang keempat, protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Yang kelima, protokol kesehatan untuk guru dan tenaga kependidikan selama di sekolah. Dan yang keenam, protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju ke rumah. 6 hal utama tersebut wajib dilakukan dan dikontrol efektif oleh pimpinan lembaga sekolah, mengingat anak-anak sangat susah berjaga jarak dengan temannya saat bermain. Dan saat kondisi demikian, disinilah peran orang tua dan guru sangat diperlukan. Demikian, semoga bermanfaat. Aman kondusif, kota cinta, Samarinda, Bumi Etam. siang kepada sahabat-sahabat saya yang ada di Samarinda dalam rangka new normal ini. Kita harus bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat, di mana dengan adanya new normal kehidupan kita sudah mulai bergerak. Pasar-pasar sudah dibuka, mall juga. Saya beberapa tempat survei seperti pasar malam, pasar sendiri, dan beberapa pasar lainnya. Nah, di sini kelihatannya memang agak longgar daripada masyarakat, penjual dan pembeli. Nah, dengan adanya new normal ini, saya mohon kepada masyarakat yang masih berjualan, ikutilah apa anjuran daripada pemerintah, dan juga pemerintah tidak juga sudah mulai kendor juga. Silakan kita bekerja sama, di mana pemerintah harus turun juga seperti awal-awal waktu COVID-19 ini kita mulai, di mana Samarinda semua elemen masyarakat maupun pemerintah turun ke jalan bersama-sama kita membasmi COVID-19 ini. Nah, dengan ini saya mohon juga kepada gugus depan di COVID-19 ini, tolong awas lagi kita sama-sama kepada masyarakat, di mana seperti pasar malam. Saya kemarin ke sana melihat dekat rumah pasar malam longgar itu. Nah, dengan adanya diawasi oleh pemerintah dan masyarakat, mudah-mudahan semua pedagang maupun konsumen bisa menjaga kesehatannya masing-masing dan dapat memotong tali rantai COVID-19 ini. Ada juga jamaah masjid, di mana sekarang memang ini sekarang sangat disiplin, seperti jaga jarak dan juga kebersihan. Itu sangat apresiasi sekali saya, karena beberapa masjid ini saya keliling, alhamdulillah semua teratur dan rapi. Demikian, kepada masyarakat semua, mari kita jaga kota Samarinda agar zero dari COVID-19. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul, Ketua TKSI PPK Taman Timur. Dalam menyambut malam hari ini, hanya mengimbau kepada orang tua agar tetap memperhatikan kesehatan anak
Jadi dimanapun aktivitas Anda pada satu adalah tolong diperhatikan masker Anda. Jadi normal ini bagi saya adalah menggeliatnya kembali perekonomian masyarakat yang kemarin-kemarin pada saat wabah ini baru melanda, banyak yang tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berdagang, tidak bisa mencari rezeki ya. Semoga dengan normal ini dilakukan, ekonomi akan kembali membaik, seperti perekonomian akan kembali membaik. Tapi ingat tetap menduduki protokol kesehatan, menggunakan masker, sarung tangan, kaos kaki, membawa sanitizer, kemudian mencuci tangan menggunakan air yang mengalir, menggunakan sabun, kemudian bersapu rumah, membersihkan diri dan baju, lalu berkumpul bersama keluarga. Hanya itu dari saya. Semoga acara pada hari ini bisa berlangsung dengan sukses. Ingat, tetap menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama menyangkut COVID-19 untuk pemerintah yang masyarakat siapa umum. Yang pertama adalah yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah masyarakat kita harus melaksanakan berlaki di posisi dasar. Apa berlaki di posisi dasar? Itu kita adalah melaksanakan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang COVID-19. Yang pertama adalah mari kita membiasakan hidup menggunakan masker. Artinya dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, apakah itu di rumah, apakah itu kantor, apakah itu kota, masker tetap harus dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga jarak antar teman, antar saudara, antar masyarakat dan lain-lain. Yang ketiga, selalu mencuci tangan. Mencuci tangan adalah setiap aktivitas yang kita lakukan sehingga sebenarnya virus COVID-19 itu bisa terpapar dengan apa yang kita lakukan dengan perilaku yang sekali. Baik, terima kasih. Itu tadi Pak Wali harus pakai masker ini. Jadi ada beberapa elemen tokoh masyarakat dari beberapa bidang tadi sempat kami wawancarai kurang lebih 3 hari ini Pak Wali. Pertama tadi dari aktivis pendidikan, kemudian tadi itu Bu Labia, beliau itu dari aktivis pendidikan dan guru beliau itu, tapi kalau tidak di dunia pergerakan sosial beliau. Kemudian tadi ada Mbak Ina Jainun, itu aktivis pemerhati keselamatan anak dan perempuan dari KPAI. Kemudian tadi ada Haji Nanang Sulaiman atau Abah Nanang. Abah Nanang tadi itu mewakili komunitas masyarakat keagamaan dan sosial dan keagamaan. Kemudian ada tadi Bang Sultan Agus mewakili komunitas kelompok UKM. Kemudian tadi ada Bang Muslimin yang Wigor sendiri, itu komunitas olahragawan dan pemuda. Mereka tadi menyampaikan, mudah-mudahan mendapat respon dari Pak Wali. Baik, selanjutnya kami silakan pada Pak Wali untuk memberikan tanggapan terhadap respon daripada tokoh-tokoh masyarakat. Yang silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pusat Metropolis dan Pusat Media Woke serta Wakil Bagus serta dan penggagas acara hari ini Komunitas Normal Samarinda. Alhamdulillah, ini suatu kegiatan yang sangat menarik dan perlu patut kita apresiasi semua, karena new normal ini namanya juga new normal, normal baru. Bagi saya ini bukan sesuatu yang baru, walaupun normal baru, tapi bukan sesuatu yang baru. Kenapa? Seperti mencuci tangan, PHBS, itu ajaran kita zaman dulu masih hampir semua pelajaran yang diajarkan dari sejak dulu, dari nenek moyang kita, ya. Kemudian pakai masker, ini juga dianjurkan dalam agama kita semua. Kemudian jaga jarak kita antara Muslim yang non Muslim, otomatis selalu menjaga jarak. Dan ini sesuatu yang memang bukan baru bagi kita, tapi dalam situasi sekarang ini harus memaksa, dipaksa harus baru. Kenapa? Demi kepentingan kita semua. Kenapa? Kita selama ini hal-hal yang baik itu, ajaran yang baik-baik itu hampir ditinggalkan. Jadi kita dengan adanya COVID ini, yang pertama kita banyak ambil hikmah, ya, ambil hikmah dari kejadian ini. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah, karunia, nikmat sehat kepada kita semua sampai sekarang. Yang dalam keadaan pandemi COVID ini kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Dan alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kota kita Samarinda, kota yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu terbukti bahwa kota kita dirahmati. Kenapa? Kota kita berbeda dengan kota yang lain. Kita tidak ada tradisi lokal. Kalau seandainya kota kita ini tidak dirahmati Allah, mungkin sama dengan kota yang lain, kita juga menjadi pandemi COVID. Dan di sini saya yakin bahwa pertama keyakinan masyarakat kita, kedua kepatuhan daripada masyarakat kita, yang mana selalu mengikuti anjuran daripada pemerintah, baik melaksanakan protokol kesehatan. Kita hampir 3 bulan ya dalam suasana COVID ini, hampir semua, walaupun ada riak-riak di masyarakat yang teriak-teriak karena perlu sembako, perlu makan, tapi alhamdulillah ada kesadaran yang tinggi, dan kesadaran yang tinggi warga kita semua bisa melalui itu, Nah ini dalam kesempatan hari ini juga saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Samarinda yang selalu menjaga dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Ini kan terbukti bahwa patuh semua warga kita. Kalau seandainya nggak patuh, ya nauzubillah min dzalik. Itu pertama. Kedua,
dengan keimanan yang tinggi. Hampir semua warga kita di sini orang-orang yang religius, ya, baik muslim, non muslim dan yang lain-lain, semua termasuk orang yang religius, karena semua kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan yang Maha Kuasa, pada Tuhan kita masing-masing. Ini terbukti dengan iman yang kuat, menguatkan imun pada diri kita. Kalau imun kita tidak kuat, inilah di saat-saat imun tidak kuat, inilah corona itu akan selalu ada di diri kita dan akan memperparah sesuatu yang ada dalam penyakit pada diri kita. Dan imun inilah, ini banyak yang di depan mata kita pakar bahwa imun kita warga Samarinda ini kuat. Di depan mata kita mungkin jarang kita memperhatikan. Saudara-saudara kita yang selalu bergelut di jalanan, ya, yang selalu ada di jalanan dan harus ada di jalanan, seperti saudara-saudara kita ojek, ya, ojol. Kalau mereka tidak ada di jalan, mungkin siapa yang membantu yang perlu butuh. Dan mereka menjadi, ini nafkah mereka, nafkah yang harus mereka cari untuk menghidupi keluarganya. Itu pertama. Kemudian saudara-saudara kita yang menyapu, membersihkan jalan, hampir setiap hari tidak pernah beda-beda melihat, selalu hadir ada di jalan, baik pagi, siang, dan sore. Kemudian saudara-saudara kita pembersihan sampah, mereka selalu ada, selalu membersihkan. Seandainya mereka itu libur 1 atau 2 hari saja, bagaimana nasib sampah kita di kota kita ini? Nah, ini mereka selalu berjuang, tapi tidak ada yang kena corona. Tidak ada yang kena corona. Nah, ini yang perlu kita pakai adalah bahwa dengan keyakinan mereka, kemudian keimanannya mereka, kemudian mereka tidak terlalu memikirkan corona, tapi mereka selalu waspada. Tapi mereka tetap pakai masker, membersihkan diri, selesai kegiatan mereka tetap bersih-bersih. Jadi ini contoh. Jadi supaya apa? Masyarakat kita ini jangan terlalu kepanikan dengan corona. Masyarakat kita yang mungkin yang di atas jangan terlalu panik. Corona ada tapi tetap kita lawan, jangan kita manjakan. Kalau kita manjakan maka disinilah timbul sugesti kita. Ah, nanti ada corona aku mati. Nanti aku mati gak ada corona. Sehingga sugesti inilah yang menghantui pikiran. Dengan dihantui pikiran kita, sehingga imun kita akan menurun, tidak akan bisa melawan corona. Tidak akan bisa melawan corona apabila imun kita tidak akan bekerja. Jadi yang paling pertama adalah jangan panik, jangan cemas, tapi jangan dianggap remeh. Nanti kalau keyakinan terlalu tinggi, kemudian terlalu pede, sehingga meremehkan. Dan dengan meremehkan ini tidak melaksanakan apa yang menjadi ketentuan protokol kesehatan. Ini yang namanya lalai. Jadi mungkin dari awal dari diri kita dulu, diri kita harus seperti itu. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh penggiat, kemudian kesehatan, gugus tugas Kota Samarinda khususnya Kalimantan Timur, yang mana mereka siang malam bekerja, bertugas untuk selalu memberikan himbauan kepada masyarakat kita. Kadang-kadang tapi ada juga yang muncul, biasa lah. Kalau ada yang muncul itu biasa saja, ya. Tapi asal jangan semua yang munculnya. Kalau semua munculnya kita di sini, Pak, akhirnya petugas juga kewalahan mengimbau. Nah, ini
Saya ucapkan terima kasih. Kadang-kadang mereka juga tidak pernah mengenal waktu, baik tengah malam, subuh, begitu ada laporan langsung ke TKP. Saya ucapkan juga seperti itu kepada pemerintah kota, yang mana dengan ada satu aplikasi yang alhamdulillah aplikasi ini sangat membantu masyarakat kota kita Samarinda yang dalam situasi baik tengah malam kapanpun 24 jam yang membutuhkan bantuan. Ini dengan panggilan darurat 112 gratis pulsa. Ini dengan 112 ini mungkin tidak banyak dimiliki Pak semua kota. Kita mungkin salah satu Samarinda yang punya kaki banyak Samarinda. Dan ini setiap orang yang ODP yang dari berangkat dari luar datang, kemudian dengan status ODP, mereka proaktif. Begitu ada keluhan, mereka sampaikan, Pak, kami telepon ke 112, tapi dalam kondisi batuk, pilek, sesak napas, apapun. Tidak sampai berapa menit petugas kami di 112 juga datang ke TKP dan memeriksa bersama-sama dengan gugus tugas dinas kesehatan. Ini sangat membantu. Proaktifnya masyarakat sangat membantu. Kalau seandainya masyarakat kita tidak proaktif, ada keluhan dan apa, kita tidak bisa memantau. Nah, ini yang sangat, sehingga transmisi lokal itu mungkin salah satunya tidak terjadi di kota Samarinda. Saya lanjutkan dengan new normal. New normal ini seperti saya sampaikan tadi, sesuatu yang dengan COVID ini ya memaksa kita. Ini memaksa, ya. Tidak ada yang tidak terpaksa, Pak. Semua masyarakat kita terpaksa. Dan memang dipaksa dengan situasi ini. Kalau tidak dipaksa, kita tidak ingin Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia banyak hal yang korban dengan, karena di medsos itu sangat menakutkan corona itu kan. Di medsos itu sangat menakutkan. Tapi walaupun kan banyak berita-berita yang hoax, banyak berita-berita yang benar, bahkan yang benar tidak ditanggapi, yang hoax justru yang menjadi viral gitu. Nah, ini masyarakat kita Samarinda juga alhamdulillah sudah bisa memilah-milah itu, yang mana yang hoax, yang mana yang benar, informasi yang sebenarnya. Alhamdulillah, saya bangga dengan keluarga kita Samarinda, sudah mulai cerdas dan memang cerdas ya. Warga Samarinda memang cerdas dan dipaksa untuk kita harus di rumah, terpaksa harus berprotokol kesehatan, distancing, social distancing, physical distancing, dipaksa. Dan dalam kondisi sekarang setelah selesai merasa kita rasa selesai, dan mudah-mudahan kita hanya tidak ada yang lain, hanya berdoa, berharap bahwa virus ini segera hilang. Bukan hanya di Samarinda, bukan hanya di Kalimantan Timur dan Indonesia, tapi di dunia, di bumi ini tidak ada lagi. Karena kalau masih ada negara yang lain bisa tetap aja bisa menularkan lagi ke kita. Dengan keadaan ini terpaksa, kita harus banyak hal yang tidak kita bertentangan dengan hati kita, tapi kita laksanakan. Dan sekarang kita harus kembali untuk normal, tapi tidak langsung untuk normal, karena kekhawatiran kita ini memang harus ada. Tanpa ada kekhawatiran, tidak waspada, maka kita tidak ingin kekonyolan ada pada diri kita semua. Nah, makanya pemerintah dengan
situasi relaksasi, ini relaksasi artinya rileks menuju ke normal biasa, rileks santai, tapi kita juga serius, santai tapi kita tetap memperhatikan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Nah, alhamdulillah semua kita lihat deh, kita tidak melihat kota lain ya, jangan kita melihat kota lain, kita lihat kota kita sendiri, karena kita ingin kota kita ini mencerminkan sesuatu yang baik terhadap kota yang lain. Jadi kita lihat di mana-mana semua mengikuti aturan, baik warung, kafe, tempat hiburan dan yang lain-lain. Sampai sekarang masih selalu berkoordinasi dengan pemerintah, menanyakan bagaimana protokoler untuk membuka kegiatan. Sampai sekarang dan bahkan belum ada yang belum buka gitu ya. Karena ini apa, mereka ingin benar-benar menjaga kota kita. Dengan new normal ini, mari kita kembali kepada PHBS, pakai masker. Maaf Pak, saya pakai masker ini dulu paling anti pakai masker, paling males pakai masker. Ternyata setelah saya mendapat informasi ada di YouTube, dapat dari WA dan teman di Facebook, ternyata masker justru mengobati penyakit kita. Yang bisa menyembuhkan adalah masker. Batuk, pilek, demam, flu, ya influenza, itu dengan obat-obat batuk, obat influenza itu tidak menghilangkan penyakitnya, hanya mengurangi rasa nyeri. Tapi justru dengan masker bisa menyembuhkan begitu loh. Nah ini yang saya dapat informasi, sehingga saya terbiasa sekarang pakai masker. Dan pakai masker ini bukan sesuatu yang merugikan kita, justru menjadi kebaikan. Kenapa? Dengan kita pakai masker, ya, ini membiasakan kita diri kita untuk menghirup udara yang sudah tersaring, udara yang segar, menghindari dari virus, bakteri dan yang lain. Kalau pakai masker pasti tersaring. Selain menyembuhkan penyakit, kita juga membiasakan untuk mendapatkan udara yang segar. Kemudian dengan mencuci tangan, mungkin semua kalau yang angkatan saya Pak ya, seangkatan saya mungkin 50 tahun ke atas itu masih ingat di zaman dulu. Setiap rumah di kampung kan pasti ada tajau, pasti ada tajau, gentong, ya, tajau kita bilang tajau, pasti ada gentong. Sebelum masuk rumah dari jalan kemanapun, sebelum masuk rumah pasti cuci tangan dan cuci kaki. Tapi mitos dulu ya Pak, mitosnya dulu cuci tangan cuci kaki dulu, nanti ada orang halus ikut masuk dalam. Nah ini mitosnya dulu begitu. Kalau sekarang memang harus dibiasakan supaya kita tidak tahu di dalam perjalanan kita itu kita memegang apa, kita di mana, sehingga kita membersihkan masuk rumah sudah bersih. Ini memang harus dibiasakan. Dan saya juga menganjurkan kepada seluruh rumah sekarang, setiap rumah, ya, setiap rumah kepada orang yang punya rumah, bukan menyuruh rumah untuk pindah, kalau rumahnya tidak bisa disuruh, untuk menyediakan wastafel di depan. Ini bukan persyaratan, tapi menganjurkan supaya ada gitu loh, wastafel di depan rumah, supaya untuk kita dan keluarga kita membiasakan untuk PHBS. Mungkin itu dulu panjang banget, tapi kita paparkan biar panjang supaya kita semua paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus buat Pak Wali Kota Samarinda yang begitu lugasnya menyampaikan dengan santai namun bermuatan serius
menjadi harapan kita. Mohon maaf Pak Wali, ini kebetulan kita siaran langsung melalui Facebook. Langsung warga Kota Samarinda menyaksikan Pak Wakil Wali Kota berbicara secara terang benderang bagaimana harapan beliau selaku pejabat Kota Samarinda untuk masyarakat secara umum. Baik, untuk selanjutnya kami akan membuka sesi dialog. Sesi dialog kali ini kita buka untuk tiga orang pembicara. Kita sangat berharap ada sedikit, sebelum masuk pada sesi dialog, ada sedikit pencerahan dari tokoh kita, tokoh Kalimantan Timur, Bapak Haji Jafar Siddiq. Beliau ini adalah politisi 4 generasi semenjak dulu almarhum bapak saya sampai sekarang beliau masih tetap eksis. Pak Wali, beliau ini menjadi panutan pergerakan perpolitikan Kota Kalimantan Timur sebenarnya, bukan Kota Samarinda. Mungkin mohon izin kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik yang saya muliakan, umur saya sudah 89, lahir tahun 32 di Bangsa Seng, Pasar Pagi. Rumahnya masih ada di sewa orang sudah. Jadi tahun 32 di Bangsa Seng, penduduk masih 15.000. Alhamdulillah perjalanan saya ikut memilih Gubernur Wahab Sahani sebagai gubernur pertama awal Orde Baru, dan kemudian memilih Kadriuni sebagai wali kota awal pertama Orde Baru. Alhamdulillah berhasil. Itulah impian saya pada waktu itu, membangun tokoh-tokoh Kaltim yang punya kreatif thinking yang besar dalam menata Kaltim sebagai daerah terkaya di Indonesia. Karena apa? Apalagi sekarang posisi Kaltim adalah ibu kota Republik Indonesia. Bayangkan itu, suatu kawasan strategis yang perlu diisi oleh tenaga-tenaga yang sangat qualified dan sangat serius membangun Kaltim sebagai masa depan daerah Indonesia yang terkaya, yang aman dan damai. Oleh karena itu, saya bersyukur hari ini dalam usia 89 tahun masih bisa berdiri dan memberikan sedikit sumbangan. Mudah-mudahan kader-kader masa depan. Saya memilih Kadri itu kenapa? Karena dia berani membongkar. Ikan buahnya kan membongkar tepian Mahakam dari air putih sampai ke Remus, bongkar pindahkan dari Wanit. Kalau tidak Samarinda seberang itu. Ini satu keberanian Pak Kadriuning. Setelah saya pilih Wahab Sahani, kemampuan beliau untuk memilih, kemampuan beliau untuk menata Kaltim sebagai sebuah strategis. Berkelahi beliau dengan beberapa orang pemilik tanah karena membuat jalan. Jalan dulu hanya 3, jalan laut, jalan Pengepatur, jalan di Penegoro, habis dah sini hutan semua. Oleh karena itu saya katakan tidak bisa, Kaltim daerah masa depan harus memiliki jalan yang luas. Bongkar air putih, bongkar daerah menuju ke Bontang. Itu semuanya adalah langkah-langkah masa lalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan karakter-karakter semacam itu berkembang terus di generasi muda Kaltim. Amin. Untuk menata masa depan Kaltim, apalagi sekarang Kaltim sebagai ibu kota Republik Indonesia, luar biasa. Sebab dahulu Belanda kaya karena apa? Belanda sugih karena apa? Karena Kaltim. Kaltim memberikan pemerintah Belanda yang miskin itu minyak, batu bara, minyak, Balikpapan, batu bara 20, itu hasilnya luar biasa. Membuat Belanda bisa membangun istana merdeka. Tanpa duit itu tidak bisa membangun istana merdeka. Oleh karena itu, sebagai balasan terhadap Kaltim yang memberikan dana kepada pemerintah Belanda sebesar itu, Kaltim diberikan juga sebuah istana merdeka kecil di negara. Bentuknya sama, arsitekturnya sama, hanya halus sedikit Jepang.
Tegangan di sana, emang di ibu kota namanya. Ini adalah masa lalu, peranan Kaltim sebagai sebuah strata besar masa depan. Dan sekarang dilanjutkan oleh generasi penerus. Oleh karena saya mengharapkan calon-calon wali kota, calon-calon wakil wali kota, tokoh-tokoh masyarakat belajar sejarah ini sebagai sebuah motivasi untuk bisa menata Kaltim sebagai tantangan Kaltim sebagai ibu kota Republik Indonesia masa depan. Dengan penduduk semakin banyak bertambah, dulu penduduknya hanya berapa ribu lah, sekarang sudah hampir 4-5 juta. Tiap tahun 1 juta datang, tiap tahun 1 juta datang, 700 datang, 500 anak melahir, 1 juta tiap tahun, 5 tahun 5 juta, 10 tahun 10 juta. Hebat Kaltim. Kenapa? Daerahnya terluas dan terbesar dan akrab, tidak ada konflik. Kaltim tidak pernah menyajikan konflik, semuanya akrab antara Bugis, Banjar, Jawa, Kutai, semua akrab. Itulah merasa gambaran daripada dominasi Kaltim sebagai sebuah tatanan masyarakat yang mampu menopang ibu kota sebagai ibu kota milik bersama. Kaltim milik bersama sejak dahulu, sekarang milik bersama, dan Kaltim menjadi penentu masa depan, masa lalu, dan sekarang menjadi penentu masa depan. Memerlukan tenaga-tenaga ahli, para pakar, para pemikir-pemikir. Dan salah satu kawasan kita adalah kawan kita yang sekarang duduk pakai baju apa tuh? Baju habang. Itu merupakan salah satu kader yang bisa ikut menata Kaltim masa depan. Saya mengharapkan dan tidak akan panjang karena saya biasa sampai 3 jam pidato. Saya hanya sekedar itu saja, mumpung usia saya masih bisa ngomong. Dan yang penting bagi saya ingat dengan sebuah patah bahasa Inggris, only by remaking man himself the reconstruction of society is possible. Hanya dengan membenahi diri masing-masing, membangun masyarakat akan mampu berhasil masa depan. Itu pesan-pesan saya. Artinya membangun masa depan itu tergantung dari creative thinking kita untuk menata masa depan. Uktir aku awak murid makhluk, kemudian selalu memberikan maaf dan sabar, belas kasih, santun, dan creative thinking. Mudah-mudahan itu ada pada diri saudara yang sekarang memakai gelar apa itu? Baju habang. Semangat, baju habang itu baju merah semangat. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ayahanda Jafar Siddiq. Beliau ini sebenarnya menguasai 5 bahasa ya Ayahanda ya. Beliau ini politisi senior. Dulu saya masih SD, masih kecil. Beliau ini sudah anggota DPR RI, mulai DPR GR ya kalau tidak salah ya. Jadi menguasai 5 bahasa. Jadi kalau kita ini lewat jelasnya beliau ini. Itu jadi mungkin selanjutnya kami buka sesi dialog untuk 3 penanya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Baik, Pak Iwan dari apa? Oke, mungkin diperkenalkan. Kemudian selanjutnya ada 2 lagi, Bang Slamet Said, aktivis dari Rembuk Ngapak. Baik, kami silakan kepada Pak Iwan untuk menyampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Anas atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Rosadi. Kami pengurus Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Wilayah Kalimantan Timur. Sekilas, Hipnik Bunda ini adalah satu wadah bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
saat itu masuk di Jakarta, saya masuk bekerja Pak. Kerja hampir semua karyawan kami adalah dijamin oleh jasa sosial untuk kesehatannya. Jadi ada satu event setiap tahun pemberian beasiswa pada anak-anak karyawan yang berprestasi. Kemudian saya dari situ saya jualan hampir 2 tahun, mengenang masa-masa saya menjadi karyawan. Pasti para pedagang kecil ini punya anak-anak, punya putra putri yang juga pintar, cerdas. Tapi siapa yang memperhatikan ketika situasinya kami di kantor? Ada yang memperhatikan. Atasan kami selalu anak-anak saat itu jam sosial memberikan satu reward dari perusahaan yang tertib, yang taat bayar. Nah, entah seperti doa, jadi saya ketemulah dengan karyawan jam sosial saat saya berdagang. Nah, ini langsung terkait kepada keluhan dari Bang Sultan Harisnya, bahwa kondisi-kondisi yang memang berat telah dihadapi oleh kami sebagai pelaku usaha kecil. Saya memang harus ada satu dulu dikenal dengan jaringan sosial. Sifatnya memang harus terprogram. Terus begitu masif ya, tidak menunggu apa yang terjadi, tapi apa yang terjadi kami harus berbuat sesuai dengan kebutuhan katakanlah pelaku maupun itu pertama. Yang ada adalah yang menyenangkan hati sesaat, itu pun masyarakat bergembira, terima kasih ada bantuan daripada tidak. Tapi itu bukan membangun sebuah sistem dari upaya membangun sebuah kekuatan ekonomi dari rakyat yang sebagian besar memang sangat banyak. Makanya kami membuat himpunan itu agar dapat jaminan sosial, memperhatikan anak-anak pedagang yang berprestasi. Bahkan kami untuk tahfidz Al-Quran kami sudah di Jakarta ada UNJ yang minimal 15 juz, bisa kami rekomendasi untuk masuk UNJ dengan 2 jurusan bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Yang kedua, saya sangat sepakat dengan Pak Wali tadi, new normal itu tidak ada yang baru atau yang baru. Jadi paradigma yang baru itu adalah cara berpikir kita menyikapi kondisi yang sudah kita alami bersama. Mungkin kita kembali ke normal. Normal dalam arti kata kita kembali kepada ajaran agama, teratur di situ. Jadi bisa kita historis bagaimana Pak Wali masa-masa kecil dan masa kecil itu sudah seperti itu disiplinnya. Jadi memang boleh ada pergeseran, ada satu kebebasan dibanding masa pandemi yang keras 3 bulan yang lalu. Tapi cobalah kita punya pola pikir yang keras, tidak sembarangan berkumpul, tidak lagi sembarangan siapa yang tidak mendukung protokol kesehatan. Nah, kalau ini akan bergeser menjadi new normal, maka saya memohon kepada pemerintah Kota Samarinda, jangan pada saat mohon maaf sementara Pak ini ditutup sementara, tapi kita harus beranikan bahwa ada waktu yang terbatas bahwa Pak ini akan kembali ke kita dengan waktu yang terbatas. Bagaimana aturannya mungkin akan bisa dikemas lebih lanjut, karena kerinduan pada nafkah itu tidak bisa lagi ditahan, kerinduan dengan kekasih itu. Ini wajib menafkahi dari jalan jihad buat kami berjualan. Jadi ada satu manuver yang juga elegan bahwa kelonggaran ini justru memang ada daya dukung dari pemerintah buat kawasan-kawasan tertentu akan juga kembali tidak dalam kontrol yang dikatakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pikir banyak hikmah yang bisa kita petik bersama. Yang pertama adalah kami di perusahaan ini kebetulan justru di bidang-bidang yang alami seperti pertanian, peternakan dan perkebunan itu justru sebuah potensi yang sangat besar. Bersyukur Samarinda punya kawasan-kawasan yang masih bisa
diangkat potensinya. Dan kebetulan kami Pak di Kaltim itu mengisi daftar prioritas investasi. Kalau dulu namanya daftar sekian proyek. Sekarang dari bottom dan kami cuma berdua yang sudah berbentuk Samarinda, sebagai Kaltim di Samarinda. Yang kedua adalah kawan-kawan kami di Kota Timur. Jadi kami daftar daftar investasi. Dan semuanya memang ke arah pertanian. Kedua kami bikin konservasi di daerah sebelum Barambai, ada di daerah Pandewa itu. Teman-teman Putin untuk membangun kurma tropis dan tanaman panin. Dan alhamdulillah kami kembali dari Jakarta dan BPP Kaltim lolos pada fase kedua. Jadi kami memang prioritas pertanian itu betul-betul sangat kembali harus diprioritaskan. Mudah-mudahan Pemkot itu bisa menangkap itu bahwa ada sangat alternatif. Kalau memang tidak bisa dipasarkan sektor ini, maka kembali pertanian peternakan itu adalah salah satu yang sangat potensial. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bisa ditangkap maksudnya Pak Iwan. Ada beberapa pertanyaan Pak Wali, mohon karena ini hanya 3 penanya langsung ditanggapi. Silakan. Terima kasih Pak Iwan, Ketua Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah. Alhamdulillah saya ini kadang-kadang rindu dengan kawan-kawan, saudara-saudara dan anak berataan yang ingin memberikan masukan kepada saya. Pemerintah Samarinda ini tidak bisa dibangun dengan sendiri, harus dibangun bersama-sama masyarakat, semua elemen masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya tidak memberikan masukan, berarti pikiran kami saja. Tapi kalau masyarakat memberikan masukan kepada kami, berarti kami bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Sehingga apa yang kami bangun itu tidak akan sia-sia. Jadi, alhamdulillah, terima kasih Pak Iwan. Ya, new normal ini yang paling dasar adalah kita akan berpacu dengan teknologi. Karena semua selalu teknologi. Sekolah teknologi, belanja teknologi, menggunakan teknologi. Dan kita berpacu, membiasakan dengan, kalau kita tidak ikut serta mengikuti kemajuan teknologi, maka kita tertinggal. Jadi ini pada dasarnya new normal, persiapan kita menuju teknologi, digitalisasi. Kita harus siap, mulai sekarang kita harus siap. Apapun tantangannya ke depan, kita harus siap. Mempersiapkan mental diri kita, mempersiapkan rencana-rencana apa ke depan. Jadi tidak terbatas pada pedagang kecil, pedagang menengah dan pedagang atas. Ini tidak terbatas pada itu. Hampir seluruh masyarakat kita dituntut untuk menggunakan teknologi. Jadi ini masa relaksasi yang normal ini persiapan kita menghadapi itu pada dasarnya. Dan apalagi yang kedua kita apa yang rencana-rencana pemerintah dalam menggairahkan UKM bulan. Kami setiap tahun pemerintah kota selalu ada membuat perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan hampir setiap tahun. Dan sangat, setelah saya evaluasi selama jadi wakil wali kota, saya evaluasi dan saya sendiri pernah menyerahkan bantuan itu kepada baik berbekela, seni ukir dan lain-lain yang sifatnya untuk produk kreatif, ya,
UKM kreatif itu sampai sekarang setelah saya evaluasi, setelah kita berikan dan saya datang kembali ke mereka menanyakan bagaimana setelah mendapat pelatihan, kemudian berikan modal, ternyata mereka maju, mereka lebih bisa berkembang. Jadi ini contoh seperti ini harus kita terus kita buat, walau bertahap. Tidak mungkinlah kita bisa pemerintah kota hanya satu program yang kita prioritaskan. Dan karena Samarinda ini banyak hal yang harus dibangun, banjir, parkir, permasalahan sampah dan lain-lain. Ini menjadi prioritas kita. Dan ini salah satu yang jadi prioritas ke depan adalah pemberdayaan masyarakat. Karena sehebat apapun yang kita bangun, kalau masyarakatnya tidak mempunyai, tidak kita berikan pemberdayaan terhadap masyarakat, tidak akan berarti apa-apa. Jadi politik masyarakatnya. Jadi kita akan prioritaskan bagaimana sumber daya manusia kita supaya lebih siap menghadapi tantangan maupun menghadapi apapun ke depan supaya lebih siap kita. Dan dalam situasi COVID kami juga masih alhamdulillah ya, pemerintah kota kan banyak dalam COVID ini anggaran-anggaran yang dipotong 50% sampai 60%. Tapi kalau yang pemberdayaan ke masyarakat, alhamdulillah tidak masuk di dalam. Dan itu salah satu upaya kita untuk memberikan motivasi kepada masyarakat. Dan ke depan kita akan menambah itu, selalu menambah program-program seperti itu agar UKM kita lebih bagus. Seperti Cikaranya aja akan kita kembalikan. Cikaranya kita lebih kembalikan marwahnya sebagai tempat pusat UKM di Samarinda. Tapi sekarang alhamdulillah kemarin saya meluncing grand opening anak-anak muda kita yang berkolaborasi membuka KPKP. Setelah saya datang ke sana berapa hari, saya diam-diam ternyata bagus, banyak masyarakat yang jadi tempat pertemuan mereka gitu. Dan tapi selalu saya ingatkan juga dan situasi sekarang protokol kesehatannya harus dilihat. Kalau bilang mereka selalu diingatkan juga terus. Memang jangan pernah capek kalau kita melihat orang, ya jangan pernah capek. Itulah upaya kita. Dan kita ini bocoran saja lah. Salah satunya kita jaga, kita kembalikan marwahnya dengan agakkan itu. Kita tidak akan menghilangkan ciri khas kita niaga itu. Tapi kita akan membuat mana uang kita niaga itu bisa menjadi pusat UKM Kota Samarinda. Insya Allah kita banyak arsitek, kita banyak orang-orang yang pintar. Kita sembarangkan, ayo saya mau ini sekali seperti ini. Ayo bangun kalian semua. Yang selama ini kalian belajar di mana-mana di luar negeri, manfaatkan ilmu sekarang. Kita akan bangun seperti itu. Kita akan bangun untuk berdayakan semuanya supaya bangun warga Samarinda ini banyak yang pintar, banyak yang cerdas. Kita beri kesempatan untuk berkembang, kita beri kesempatan untuk bangun. Insya Allah dengan kesempatan ini kita ke depan, insya Allah Samarinda bisa dibanggakan dan bisa terdepan dari kota-kota yang lain. Ada lagi pertanian. Yang ketiga pertanian. Memang dalam pikiran saya Pak, pertanian ini saya pilih menjadi salah satu pilihan bagi anak-anak kita yang lulus sekolah. Jadi pilihan, bukan menjadi terpaksa jadi petani. Jadi pilihan dalam petani. Jadi menjadi petani itu pilihan. Mungkin selama ini hampir semua ya, image ya, hampir semua, bukan hanya di Samarinda, seluruh Indonesia, bahwa petani itu adalah pekerjaan yang paling rendah. Kenapa seperti itu? Tapi tidak sadar
Justru petani itu yang menjadikan orang-orang yang pintar. Banyak orang tuanya petani, anaknya jadi jenderal, jadi menteri, bahkan jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota. Banyak, tapi tidak melihat itu, Pak. Tidak melihat itu. Ini pekerjaan seorang petani, pekerjaan yang paling rendah, tapi justru pekerjaan yang paling rendah ini menelurkan orang-orang yang sukses. Nah, jadi saya ingin petani itu menjadi salah satu pilihan. Jadi ada anak-anak kita yang lulus sekolah nanti, jangan lagi berpikir saya harus jadi pegawai negeri, saya harus jadi pekerja, saya harus jadi pengusaha, jadi apa. Tapi jadi petani itu salah satu pilihan, petani yang modern. Kita akan bagaimana kita mengolah itu supaya pertanian kita menjadi salah satu pilihan dan petani menjadi satu pilihan bagi anak-anak kita. Mungkin seperti itu, Pak. Misalnya kita nanti bersama-sama membangun seperti ini supaya lebih dibanggakan, Pak. Terima kasih. Silakan Anda. Baik, saya persilakan kepada Bang Selamat Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terima kasih mati Bapak Mawari yang saya mahu semuanya dan rekan Ibu Mary. Saya sangat tim ses ya untuk tim di Frank Hadi, dan saya 3 hari yang lalu tuh baru tulis di Facebook perilaku tentang orang-orang di Facebook itu, dan ya ada yang dia punya satu nama banyak rupa, ada yang enak. Jadi saya ulangi, ada yang satu rupa banyak nama. Nah, dia ini Mbak Mary ini termasuk rupanya tetap itu tapi namanya banyak di Facebook. Iya. Jadi itu idenya begitu, saya bikin status itu. Mohon maaf Pak Wali, saya tadi terlambat karena profesi sebagai driver, jadi bawa penumpang dari sana-sana tadi, dan Adinda Anas tidak mengurangi rasa hormat saya di forum ini. Kalau saya hadir pakai kaos saja, itu karena saya tadi berpikir saya sempat pulang, ternyata tidak. Tapi insya Allah kita tidak bicara pada tataran tampilannya, tapi tentang konsepsionalnya, mungkin begitu. Saya hanya ingin cerita berkaitan dengan new normal ini. Itu mestinya tidak ada bahasa itu, tidak ada narasi itu. Kenapa? Karena justru orang yang tidak normal itulah yang akan hidup. Orang yang tidak normal itulah yang akan hidup, yang akan eksis. Kalau dia normal-normal terus, dia tidak akan bisa. Contoh misalnya Pak Wakil Wali Kota ini, kalau dia dulu hidupnya normal, tidak mungkin bisa jadi Wakil Wali Kota. Hapus untuk kita semua. Jadi hidup mesti tidak normal, gitu ya? Hidup jadi tidak normal. Nah, bagaimana dalam konteks untuk normal itu? Ya, pertama adalah merubah mindset kita. Al-aqlus salim fi jismis salim. Pada akal orang yang sehat, fisiknya akan sehat. Tapi kalau otaknya sudah gila, pasti fisiknya juga tidak bisa terberdayakan apapun. Kemudian ada bahasa motivasi yang insya Allah juga mungkin nanti diklarifikasi oleh Anda. Ya, hidup ini hanya 2 persoalan, masalah ke solusi. Kita ini juga bagian daripada masalah atau bagian daripada solusi. If you are not a part of the solution, then you are a part of the problem. Ya, 2 hal saja. Kalau kita misalnya bagian daripada masalah, berarti kita belum masuk di new normal. Tapi kalau kita sudah bagian dari solusi, kita tetap eksis. Ya, apapun yang kita bisa lakukan. Yang paling penting bagi kita adalah apa yang disampaikan motivator di Singapura itu, Adinda Anas. Itu ada ungkapan yang paling terkenal, kata, your arm can bring the horse to river, but you cannot force it to drink. Anda itu bisa membawa kuda ke pinggir sungai, tapi Anda tidak akan pernah bisa memaksa kuda untuk minum. Jadi artinya apa? Kuda itu harus dibikin haus dulu, baru dia akan minum.
rakyat ini ketika dia sudah haus harus disentuh, gugah dan ubah. Apa yang disentuh? Akalnya. Kalau akalnya juga sudah disentuh, tidak berupa juga perutnya disentuh. Supaya apa? Karena logika tanpa logistik adalah anarkis. Logika tanpa logis adalah anarkis. Nah, saya tidak berpanjang lebar, ya. Tadi ada di Nasri sebenarnya minta saya baca puisi. Kebetulan saya lagi mencetak satu buku lagi. Saya sudah share di Bursa Metropolis. Judulnya adalah Tulang Rusuk. Jadi kalau nanti lihat di Metropolis, inilah saya yang akan menerbitkan buku berikutnya. Seperti itu. Ya, yang sebelumnya adalah Ijab Kabul. Pak Wali, saya ingin cerita pengalaman saya selama driver. Fenomena penumpang-penumpang kita, saya dapat misalnya ada seorang penumpang yang dia kerjanya hanya mengupas bawang. Seharinya dari jam 2 sampai jam 5 sore itu dia bilang dia hanya dapat 25.000. Ada lagi saya dapat penumpang anak milenial. Apa dia katakan? Dia bilang, Pak, saya hidup sepakat tidak ketika menikah tidak ingin punya anak, supaya kami hanya bisa berbagi kasih sayang dengan pasangan. Ini fenomena loh, masalah. Karena saya berlatar belakang seorang sarjana agama, saya bilang, ingat, seseorang yang meninggal itu dia belum pernah punya anak, tidak berpasangan, dia tidak mau menikah, maka dia dapat doa dari wal muslimin wal muslimat saja. Tidak ada doa khususnya. Oh Pak, kalau begitu saya mesti rubah mindset saya ke saya bahwa saya menikah harus punya anak. Hal-hal kayak ini problemnya Pak. Belum curhatan Sireni dan sebagainya. Insya Allah pengalaman saya jadi driver itu akan saya tulis juga nanti dalam sebuah buku ya, untuk saya persembahkan kepada pemerintah Kota Samarinda. Yang paling penting mudah-mudahan dia ditakdirkan ya dari sahabat Nabi Muhammad SAW terpilih menjadi wali kota Samarinda. Itu ini yang paling penting saya kira. Nah, ending dari materi kita ini saya kira tadi akal yang sehat akan melahirkan jiwa yang sehat. Kemudian apa? Jaga iman dan jaga imun. Imannya dijaga, imunnya dijaga, insya Allah kita bisa menghadapi seperti apapun masalah-masalah COVID yang saat ini bukan saja sedang merajalela tapi juga meratulela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Slamet Said ini adalah senior saya di HMI. Jadi tahun 91-92 beliau ini ketua HMI saya untuk Samarinda. Beliau ini juga adalah motivator untuk Kota Samarinda dan menjadi aktivis sosial kemasyarakatan, khususnya di dunia politik. Beliau juga menjadi seorang politisi dan sudah juga menerbitkan puisi, buku kumpulan puisi. Kemarin pada waktu launching buku kumpulan puisi Ijab Kabul, alhamdulillah saya ikut diundang di Islamic TV Pak Wali. Baik, untuk selanjutnya langsung saja pertanyaan atau tanggapan dari penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Nama saya Sutijo, saya sekretaris Paguyuban Samarinda. Asli saya Cilacap, Nuskambang. Saya minta saran Pak Wali. Yang adanya COVID ini, paguyuban saya selama ini vakum dan anggota-anggota sudah banyak yang berkumpul pengen mengulangi kembali. Itu kebetulan anggota kita itu ada ratusan lah, dimana kalau kita mengadakan kumpulan lagi, kalau kita minta saran dari Pak Wali. Wajah mungkin pertanyaan dari kami Pak Wali. Terus dan yang kedua itu masalah pasar Pak Wali, pasar kue Dalman itu. Dengan akses saya kan lewat itu kan ada pasar yang megah Pak, dimana itu pedagang-pedagang sekarang jualan itu di pinggir-pinggir itu, kita dikecilkan. Untuk sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bang Said. Beliau ini motivator. Jadi kalau beliau yang berbicara, insya Allah memotivasi kita, menambah semangat kita. Dan saya senang dengan beliau. Kita bertukar pendapat, bukan bertukar pikiran, bertukar pendapat. Karena kalau kita bertukar pikiran, bingung juga yang mana pikirannya ditukar dulu gitu. Tapi kalau kita bertukar pendapat, insya Allah kita saling mengisi. Karena tidak ada orang yang sempurna. Orang punya kekurangan. Sehebat apapun orang tidak akan bisa berjalan dengan sendiri untuk menjadi sukses. Harus ada orang lain. Dan alhamdulillah kalau kita bersama-sama, kita saling menutupi kekurangan kita, sehingga kekurangan itu tidak terlihat oleh orang lain. Itu begitu Bang Said. Alhamdulillah di dalam pikiran yang sehat terdapat fisik yang sehat. Ditambah suplemen, vitamin C, madu. Insya Allah fisik kita sehat. Bila fisik kita sehat, kita ditambah pemikiran yang selalu positif. Insya Allah iman kita ditambah dengan keimanan kita yang punya dasar keimanan kita yang baik. Tidak ada Pak, semua damai, semua berjalan dengan baik. Kita tidak pernah panik. Setegak apapun yang kita hadapi, serawan apapun di depan kita pasti tenang. Saya berpengalaman dengan hal-hal yang seperti itu di lapangan, dan saya mengambil kesimpulan orang yang menang adalah orang yang tenang. Kesimpulan saya. Jadi orang yang menang adalah orang yang tenang. Dan ini sebenarnya kembali kepada diri saya mengambil kesimpulan itu. Jika saya emosi, jika saya panik, kata-kata saja yang keluar tidak akan sempurna. Hanya maki yang bisa keluar, caci maki yang bisa keluar. Kata-kata kebaikan itu tidak ada yang bisa keluar. Dikala kita panik dan dikala kita emosi. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa orang yang menang adalah orang yang tenang. Nah, saya ingin berusaha seperti itu. Akan merubah kebiasaan saya yang emosional, kebiasaan saya yang kadang-kadang bisa mengambil keputusan di saat emosi. Itu harus. Tapi perjalanannya apa? Enggak segampang yang teori yang kita sampaikan. Perlu berlanjut, bukan setahun 2 tahun proses itu untuk mengubah itu. Tapi alhamdulillah saya rasakan, mudah-mudahan istiqomah. Kita harus selalu berpikir positif kepada siapapun. Dengan tambahan beliau dengan iman yang tinggi, imun yang kuat, kita berusaha bagaimana imun kita kuat, bagaimana iman kita tebal, sehingga kita bisa melewati semua itu. Mungkin seperti itu Bang Said. Untuk rembuk mengapak Samarinda, kita sudah ingin menuju ke arah normal. Itu proses. Jadi mulai sekarang itu kita ingin seperti biasa, kembali seperti yang normal. Tapi ingat batasan-batasan protokol ya. Nggak ada larangan untuk bertemu, bersilaturahim. Sekarang sudah kita buka itu. Tidak ada larangan untuk bersilaturahim dan bertemu. Tapi ingat protokol kesehatan supaya jangan, apalagi sekarang Pak, apalagi kalau saya, apabila saya melangkah ada yang melihat, kan pasti jadi viral. Oh Pak berkati waktu oleh kota berkat-kota yang gak bagus. Itu begitu. Jadi bully orang lain gitu loh. Nah ini kita jaga supaya kita semua, bukan hanya wakil wali kota yang dibully, semua orang bisa dibully gitu loh.
Cuman karena wakil wali kota jadi bingung, jadi sorotan. Dan nggak masalah kalau mau silaturahim, jangan memutus silaturahim. Kita di dalam agama dilarang memutus silaturahim. Tetap kita laksanakan, tapi kita tetap juga menjaga ya protokol kesehatan. Kemudian untuk Sungai Dama itu menjadi salah satu permasalahan yang mendasar di pemerintah Kota Samarinda. Insya Allah saya tidak terlalu banyak berjanji, tapi kalau saya diberikan amanah, sampai lihat sendiri nanti akan apa yang terjadi nanti di Sungai Dama. Ya, Insya Allah semua masyarakat kita akan menerima dengan kebaikan dan Sungai Dama akan cantik yang paling baik. Jadi kita harus ada mengambil kebijakan itu jangan di diri kita, ya. Mengambil kebijakan itu jangan diri kita yang menjadi tolak ukur. Jangan seorang pejabat yang dijadikan tolak ukur, tapi kawan saudara kita yang paling rendah yang menjadikan tolak ukur. Karena kalau diri kita yang kita jadikan tolak ukur, kadang-kadang bisa menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan kawan saudara-saudara kita di bawah. Tapi kalau orang saudara kita yang paling bawah yang kita jadikan tolak ukur, insya Allah bisa diterima semua bagi semua orang. Kita selalu berpikir untuk kalau saudara kita semua yang hari ini bekerja untuk makan hari esok. Kalau seandainya mereka tidak bekerja hari ini, apa yang dimakan esok? Itu yang tolak ukur. Insya Allah, Pak, saya tidak pernah mau berjanji banyak dan tidak akan memberikan iming-iming kepada masyarakat, tapi kepada Samarinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali sudah menyampaikan apa yang menjadi tanggapan dan pertanyaan daripada masyarakat. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari pembina komunitas ini Pak Ali Rahman. Oh tidak. Jadi mungkin waktu sudah larut. Sekarang jam 3 tadi jadwal kita rencana setengah 3 sudah close karena beliau ada agenda juga dan juga. Terima kasih banyak untuk Pak Wali Kota Samarinda atas kehadirannya dan kesediaannya menjadi narasumber acara semi talk show. Artinya ini masih semi aja. Kami berharap Pak Wakil Wali Kota, kami titip salam buat Pak Wali Kota Samarinda. Mudah-mudahan beliau juga ada waktu untuk mampir ke Wakoparios. Insya Allah kita akan menggelar lagi pada beliau yang telah melewati masa banjir kemarin. Dulu pada waktu banjir sempat kami kritisi, alhamdulillah kemarin beliau luar biasa. Itu saja mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, karena waktu juga kita terbatasi. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama. Selanjutnya mudah-mudahan Pak Wakil Wali Kota tetap bersedia untuk kita undang untuk mempersiapkan bagaimana membangun new normal Kota Samarinda versi warung kopi Bagios. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kepada tokoh masyarakat yang bersedia hadir pada hari ini, para pemirsa yang ada di Facebook. Terima kasih sudah bersedia menonton. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin bersedia berfoto Pak Ayhanda Jafar Siddiq dan Pak Bang Slamet Said. Kemudian pembina komunitas Pak Ali Rahman dan Bang Sultan juga. Ketua-ketua komunitas kami persilakan untuk berfoto. Di atas, kita di atas saja Bu. Di atas, jaga jaraknya. Oh, Pak. Dipisahkan aja dulu, bahaya.
Bung Sanak Barkati, kita semua dukung Barkati. Ada beberapa calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda yang maju dalam pemilihan kepala daerah mendatang. Jujur saja, mereka semua adalah orang-orang yang hebat dan tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Mengapa begitu? Paling tidak dari bisanya mereka melakukan lobby politik bagi yang maju melalui partai, dan kemampuan menghimpun dukungan KTP bagi calon independen. Semua itu menunjukkan mereka adalah orang-orang hebat. Namun demikian, Bung Sanak Barkati, sudahlah tentu hanya mendukung Barkati. Sehebat apapun klaim calon lain, kami tetap akan mendukung Pak Barkati, karena menurut pandangan kami, dari semua calon wali kota yang ada, beliaulah yang cocok dan pantas memimpin Samarinda ke depan. Tanpa meremehkan kemampuan calon lain, kami punya pandangan yang khusus untuk calon wali kota Muhammad Barkati SOS MH. Ada beberapa alasan kami menjagokan beliau, diantaranya. Pertama, beliau adalah putra asli kelahiran Samarinda, yang sepanjang usianya hingga hari ini, lahir, besar dan bertempat tinggal di kota tepian. Sehingga kami yakin bahwa beliau sangat mencintai Samarinda, tidak diragukan lagi. Kedua, mengingat latar belakang Pak Barkati tersebut, kami yakin bahwa beliau sangat mengetahui permasalahan kota Samarinda, dan tentu memiliki strategi dan metode dalam mengatasinya. Ketiga, Pak Barkati berpengalaman terjun langsung di masyarakat dan berhadapan langsung dengan aneka karakter manusia. Dan beliau, selama ini terbukti mampu memimpin masyarakat melalui ormas kedaerahan yang dibinanya. Keempat, Pak Barkati berpengalaman menjadi pejabat di pemerintahan, sejak sebelum menjabat sebagai wakil wali kota Samarinda. Sehingga, beliau sudah sangat paham, bagaimana jalannya roda pemerintahan. Kelima, ditambah dengan pengalaman terbaru menjadi wakil wali kota, membuat Pak Barkati semakin piawai, menangani aneka permasalahan pemerintahan, maupun masyarakat. Bahkan, dalam kiprahnya beberapa bulan memimpin Samarinda, beliau terbukti sangat diterima oleh para pegawai Pemkot dan sangat dicintai oleh masyarakat Samarinda secara luas. Keenam, Pak Barkati ternyata tak seperti yang diduga orang. Banyak yang menyebut beliau itu preman dan kesannya tak berpendidikan. Tapi faktanya, ternyata beliau adalah seorang birokrat dan berpendidikan sebagai magister. Kedekatan beliau dengan kalangan masyarakat luas, yang diasumsikan sebagai preman, rupanya karena beliau memimpin ormas kedaerahan. Justru melalui ormas itulah, beliau banyak membina para preman agar hidup mereka lebih baik, memiliki pekerjaan yang halal dan bisa berguna di tengah masyarakat. Ketujuh, Pak Barkati memang putra daerah, namun beliau mengayomi semua agama, etnis dan golongan masyarakat yang ada di kota tepian. Sehingga, beliau juga diterima oleh berbagai kalangan, karena keadilan dan sikap karena kita semua DINGSANAKBARKATI. Bung Sanak Barkati.